Kisah yang dibuka di sebuah rumah danau di wilayah Hyderabad. Terdapat seorang aktris Hollywood bernama Olivia yang tengah berlibur dengan berenang di danau tersebut. Namun tanpa dia sadari ternyata keindahan tubuhnya mampu menarik hasrat dua orang pria yang berada di sana. Oleh karena itulah mereka pun sengaja memasukkan obat bius ke dalam minumannya. Dan dengan kondisi kesadaran yang perlahan mulai menghilang, Olivia pun mencoba untuk masuk ke dalam kamar penginapannya. Namun di saat kedua pemuda itu baru saja ingin melampiaskan nafsu birahinya, seketika Olivia tak dapat mengontrol tubuhnya sendiri. Bahkan, urat-urat yang berada di tubuhnya pun semakin terlihat jelas yang pada akhirnya membuatnya tewas terbunuh. Dan ketika melihat peristiwa tersebut, kedua pemuda itu pun memutuskan untuk langsung pergi melarikan diri. Dan setelah otopsi dilakukan, laporan pun menunjukkan jika di dalam tubuh Olivia nyatanya terdapat dua kandungan zat obat yang berbeda, di mana menurut ketentuan yang berlaku, seseorang yang baru saja selesai melakukan vaksin memang tidak diperbolehkan untuk meminum jenis obat apapun, karena itu dapat berakibat fatal seperti yang dialami oleh korban. Tetapi, meski jenis satu obat tersebut sudah dapat diketahui, namun pihak penyidik masih belum bisa memastikan satu jenis obat yang lainnya, sehingga mereka masih harus menanti hasil laboratorium selanjutnya terkait obat misterius tersebut. Dan bersama dengan penyelidikan kasus itu, kita pun akan diperlihatkan dengan pemeran utama kita, yaitu seorang wanita bernama Yasoda, yang pada hari itu tengah menanti giliran di rumah sakit untuk memeriksa kondisi kandungannya. Dan Yasoda ini merupakan ibu pengganti atau yang bisa kita sebut dengan istilah surogasi, yang mana dia telah setuju untuk menjalani kehamilan bagi orang lain menggunakan metode transfer embrio. Dan karena tak ada masalah dengan kandungannya, dia pun diminta untuk bersiap. Sebab pada keesokan harinya dia memang diharuskan untuk pergi ke suatu tempat yang lebih layak, mengingat bahwa pemilik bayi yang berada di dalam kandungannya adalah seorang miliarder yang tidak ingin anaknya lahir di wilayah kumuh. Kemudian agar Yasoda tidak merasa bimbang, dokter itu pun menjelaskan bahwa nantinya sebelum dia berangkat ke tempat yang telah ditentukan, dia akan menerima 50% dari uang pembayarannya. Bahkan, di sana dia juga akan mendapatkan fasilitas yang sangat mewah layaknya seperti ratu. Namun tak lama setelah dia pergi meninggalkan ruangan, dia pun langsung dihampiri oleh suster yang memeriksanya, di mana suster ini ingin menjelaskan bahwa laporan tersebut adalah kebohongan. Sebab pada kenyataannya, kondisi rahim Yasoda sangatlah lemah sehingga kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa hamil lagi. Oleh karena itulah, dia meminta kepada Yasoda untuk kembali mempertimbangkannya sebelum dia mengambil keputusan. Tetapi karena sangat membutuhkan uang untuk membiayai operasi adiknya yang bernama Brinda, dia terpaksa harus melakukan hal itu, meski resiko yang harus dia hadapi sangatlah besar. Hingga keesokan harinya ketika dia sedang mengemasi semua pakaiannya, dia pun dihampiri oleh seorang pria yang ingin mengantarkan tas berisikan uang pembayarannya. Dan setelah menitipkan uang tersebut kepada sahabatnya, dia segera masuk ke dalam mobil yang memang telah disiapkan untuk menjemputnya. Namun sebelum mereka pergi, dia diharuskan untuk meminum pil terlebih dahulu agar dia tidak dapat mengetahui kemana dirinya akan dibawa. Dan setelah meminum pil yang diberikan, Yasoda pun sempat menoleh ke arah tempat tinggalnya sebelum dirinya tak sadarkan diri. Sementara di lokasi yang berbeda, pada malam harinya terlihat sudah ada banyak orang yang berkumpul untuk menyaksikan acara peragaan busana yang ditampilkan oleh para model-model cantik, di mana salah satunya adalah seorang model senior yaitu Arushi. Dan setelah dia mendapatkan panggilan dari kekasihnya yang bernama Shiv Reddy, mereka berdua pun segera bergegas pergi ke suatu tempat. Namun karena terlalu larut dalam suasana romansa, di tengah perjalanan mereka malah berciuman sehingga membuat mereka mengalami kecelakaan yang langsung membuat mereka berdua tewas di tempat kejadian. Sebab mobil yang mereka kendarai kini telah hangus terbakar. Dan karena Shiv ini merupakan seorang pengusaha ternama, berita kematiannya menjadi sangat viral sehingga langsung ditangani oleh pihak yang berwajib. Sementara dikala Yasoda sudah mulai tersadar, dia pun merasa sangat terkejut sebab kini dia sudah berada di dalam ruangan yang sangat mewah. Bahkan, selain menggunakan pakaian yang baru, dia juga mendapati adanya sebuah gelang karet yang telah terpasang di lengannya. Lalu guys, di saat dia sedang mengamati isi ruangannya, tanpa disengaja, dia melihat adanya seekor burung merpati yang hinggap di luar jendela. Sehingga sontak dia pun segera mencoba untuk meraih merpati tersebut. Sampai akhirnya, dia pun dihampiri oleh seorang wanita bernama Madu, yang langsung mengatakan bahwa Yasoda tidak akan pernah bisa menggapai burung itu. Dan ternyata, Madu ini merupakan pemilik dari tempat tersebut. Itu sebabnya dia menjamu Yasoda dengan sangat istimewa, agar bayi yang berada di dalam kandungannya tetap dalam kondisi yang sehat. Bahkan, dia hingga memberikan sebuah remote agar dia bisa memanggil asistennya yang bernama Sudama.
Dan sebelum pergi meninggalkannya, Madu juga sempat menjelaskan jika semua yang berada di dalam ruangan kini telah menjadi milik Yasoda, namun tidak dengan bayinya.